Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Khairuniza, NPM A1F023002 dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi yaitu deskripsi unsur golongan 2. Apa kalian tahu apa itu alkali tanah? Oke, di sini saya akan menjelaskan bahwasanya unsur-unsur alkali tanah termasuk unsur blok S dengan elektron terluar atau elektron golongan alkali tanah adalah NS2. Kemudian, pada unsur golongan alkali tanah akan melepaskan 2 elektron sehingga membentuk ion-ion yang bermuatan 2+, seperti golongan 1A. Kemudian, kereaktifan unsur alkali tanah berubah sesuai kenaikan nomor atomnya. Adapun pada sifat-sifat logam alkali tanah yaitu terdapat 2, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Yang pertama yaitu sifat fisika, yaitu berupa dari berilium ke barium, jari-jari atom meningkat secara beraturan. Kemudian penambahan jari-jari yang menyebabkan turunnya energi pegionan dan keelektronegatifan. Kemudian yang kedua yaitu potensial elektrode juga meningkat dari kalsium ke barium. Kemudian akan tetapi berilium menunjukkan penyimpangan karena potensial elektrodenya relatif kecil. Kemudian pada titik lele cenderung menurun dari atas ke bawah. Kemudian sifat-sifat fisis lebih besar jika dibandingkan dengan logam alkali. Hal ini disebabkan karena logam alkali tanah mempunyai 2 elektron valensi sehingga ikatan logamnya lebih kuat. Kemudian adapun sifat kimia dari logam alkali tanah yaitu yang pertama, kereaktifan logam alkali tanah meningkat dari berilium ke barium. Kemudian jari-jari atom bertambah besar, energi ionisasi serta keelektronegatifan berkurang. Akibatnya kecenderungan untuk melepas elektron dan membentuk senyawa ion makin kuat. Kemudian alkali tanah kurang relatif bila dibandingkan dengan alkali lainnya. Hal ini disebabkan karena jari-jari atom alkali tanah lebih kecil sehingga energi ionnya atau ionnya semakin besar. Itu selanjutnya, alkali tanah memiliki elektron valensi 2 sehingga kurang relatif bila dibandingkan dengan alkali yang bervalensi 1. Adapun contoh logam alkali tanah yang pertama yaitu berilium. Berilium dan garamnya adalah bahan beracun dan berpotensi sebagai zat karsinogenik. Beriliosis kronik adalah penyakit granulomatous pulmonari dan sistematik yang disebabkan oleh paparan terhadap berilium. Kemudian adapun yang kedua yaitu kalsium. Kalsium adalah mineral yang amat penting bagi manusia, antara lain bagi metabolisme tubuh. Kemudian penghubungan antara saraf, kerja jantung, dan pergerakan otot. Setelah umur 20 tahun, tubuh manusia akan mulai mengalami kekurangan kalsium sebagai 1% per tahun. Kemudian gejala awal kekurangannya kalsium adalah seperti lesu, baiknya keringat, gelisah, sesak nafas, menurunnya daya tahan tubuh, kemudian kurangnya nafsu makan, sembelit, insomnia, kram, dan lain sebagainya. Kemudian logam ini secara komersial dibuat dari elektrolis leburan kalsium klorida. Kemudian yang ketiga yaitu magnesium. Magnesium adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Mg dengan nomor atom 12 serta berat atom 24,31. Magnesium adalah elemen terbanyak ke-8 yang membentuk 2% berat kulit bumi serta merupakan unsur terlarut ketiga terbanyak pada air laut. Logam alkali tanah ini terutama digunakan sebagai zat campuran atau alloy untuk membuat campuran aluminium magnesium yang sering disebut dengan magnesium atau magnesium. Kemudian yang keempat yaitu strontium. Strontium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Sr dengan nomor atom 38, yaitu sebagai salah satu anggota dari golongan logam alkali tanah. Strontium adalah unsur perak putih atau kuning metalik yang sangat reaktif. Kemudian logam ini berubah warna menjadi kuning ketika berbaur dengan udara dan terjadi pada calcite dan strontianate. Adapun kegunaan dan manfaat dari logam alkali tanah yaitu berilium atau Be, yaitu perpaduan antara Be dan Cu menghasilkan logam sekeras baja, maka digunakan untuk perpegas atau sambungan listrik.
Kemudian, logam beralium dipakai pada tabung sinar X, komponen reaktor atom, dan pembuatan salah satu komponen televisi. Kemudian ada pun yang kedua, yaitu kegunaan dan manfaat kalsium, yaitu CaO dan CaOH2 kali digunakan dalam industri baja, CaSO4 kali sebagai bahan semen. Kemudian gips CaSO4 2H2O digunakan untuk dalam bidang kesehatan, untuk penderita patah tulang, dan untuk cetakan gigi. Kemudian ada pun kalsium karbonat CaCO3 yaitu sebagai bahan obat atau antacid dan bahan pengisi dan pelapis kertas. Kemudian ada pun kegunaan dan manfaat dari magnesium itu sendiri, yaitu digunakan untuk pembuatan logam paduan atau alloy, untuk membuat campuran logam yang ringan, dan dilihat dapat digunakan pada pembuatan alat-alat ringan seperti suku cadang, pesawat, atau alat-alat rumah tangga. Kemudian magnesium sulfat atau MgSO4 7H2O digunakan untuk pupuk, obat-obatan, dan lampu blitz serta kembang api karena magnesium mudah terbakar dan cahayanya putih menyilaukan mata. Kemudian ada pun kegunaan dan manfaat dari strontium atau Sr, yaitu senyawa strontium dan barium digunakan untuk pembuatan kembang api karena memberi warna nyala yang bagus dan menarik, serta warna nyala merah tua dan barium warna nyala hijau tua. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai deskripsi golongan 2A. Apabila ada kesalahan kata maupun penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.